2020 has not been a kind year. Halo semua, apa kabar? Gak kerasa ya udah tahun 2021 aja nih. Gimana sama tahun 2020-nya? Ngomong-ngomong, selamat ya buat kalian yang udah berhasil ngelewatin tahun 2020 yang penuh banget dengan kejutan. Nah, karena sekarang masih bulan-bulan awal alias masih tahun baru, di sini kita mau bahas topik yang berhubungan juga nih sama tahun baru. Di antara kalian, siapa nih yang suka bikin resolusi pas tahun baru? Nah, di sini kita bakalan cari tahu sebenarnya resolusi itu apa sih? Apa resolusi tahun baru itu bakal selalu terjadi atau malah sebaliknya? Terus tips and trik apa nih yang bisa dipakai supaya resolusi tahun baru kita bisa tercapai? Buat kalian yang pengen tahu tentang seluk-beluk resolusi tahun baru, silahkan simak videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain notification-nya. Jadi, definisi tahun baru berdasarkan Kamus Cambridge adalah janji yang dibuat pada diri sendiri untuk memulai sesuatu yang baik dan menghentikan kebiasaan yang buruk dimulai pada hari pertama tahun baru. Nah, bedanya resolusi dan tujuan, kalau resolusi dilakuinnya di awal tahun, kalau tujuan bisa kalian lakuin kapan aja. Lalu, dari mana sih datangnya tradisi ini? Resolusi ternyata sudah menjadi tradisi sejak ribuan tahun loh. Tradisi ini awalnya dilakukan oleh orang-orang Babilonia kuno, sekitar 4000 tahun yang lalu. Terus, kenapa sih orang membuat resolusi tahun baru? Jadi, kalau menurut pakar psikologi, orang-orang menganggap tahun baru sebagai gerbang untuk menuju era dan harapan baru. Makanya, banyak orang membuat resolusi untuk mendapat perubahan pada diri dan kehidupannya. Nah, tapi sebenarnya seberapa banyak sih orang yang membuat resolusi tahun baru? Kalau menurut laman berita, sebanyak jutaan orang membuat resolusi tahun baru dengan harapan bisa berubah menjadi lebih baik. Dan kategori yang umumnya dijadikan resolusi adalah physical health atau kesehatan, interpersonal relationship atau hubungan dengan orang lain, kemudian personal growth atau pengembangan diri, dan academic results atau capaian akademik. Resolusi tahun baru memang terkesan menjanjikan, populer, dan gak lengkap deh tahun baru tanpa membuat resolusi. Tapi sebenarnya resolusi tahun baru beneran bisa terwujud gak sih? Nah, sayangnya menurut riset nggak terlalu nih teman-teman. Jadi, ada sebuah studi di tahun 2009 yang berhasil mengumpulkan data dari 2.410 wanita dari 6 negara di Eropa. Para wanita ini memiliki berat badan yang berbeda, ada yang normal dan ada yang overweight. Tapi kesamaan mereka adalah menjadikan turun berat badan sebagai resolusi tahun barunya. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan menurunkan berat badan pada wanita yang dikategorikan overweight hanya sebesar 9%. Cukup rendah kan? Lebih lanjut, menurut psikolog Joseph Luciani, hanya 8% nih yang bisa mencapai resolusi tahun barunya. Sementara sekitar 80% sisanya gagal. Eits, tapi jangan sedih dulu nih. Sebenarnya, menurut hasil studi yang dilakukan oleh John Norcross pada tahun 2002 silam, resolusi tahun baru bisa berhasil terwujud kok, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Bahkan, peluang untuk melakukan perubahan bisa meningkat sampai 10 kali lipat dengan membuat resolusi tahun baru. Apa aja sih hal-hal yang bikin resolusi tahun baru gagal? Catat ya, agar bisa kita hindari ke depannya. 1. Kita menentukan tujuan yang terlalu besar, sehingga kita kewalahan untuk mewujudkannya. Jadi, lebih baik kita breakdown dulu nih, langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan besar tadi. Pasti resolusi kita akan lebih doable deh. Yang kedua, kita tidak mengantisipasi adanya rintangan di tengah jalan.
kita semua udah tahu lah ya, di hidup ini pasti ada aja ups and downs-nya. Termasuk juga ketika kita berusaha mewujudkan resolusi. Jadi lebih baik kamu kira-kira tantangan apa aja ya yang akan muncul dalam perjalanan mewujudkan resolusi tersebut dan gimana mengatasinya. Misalnya, kita berencana rutin olahraga. Tapi gimana ya untuk nge-maintain habit olahraga ini kalau tiba-tiba kita sakit, atau lagi males, atau lagi hektik. Ketiga, pola pikir kita masih all or nothing. Misalnya kita menargetkan turun 10 kg di tahun ini. Kalau nggak berhasil turun berarti kita gagal. Nah, cobain dari berpikir kayak gitu ya. Kalau kita berhasil turun 2, 4, 7 kg, itu juga bagian dari progres kan. Tetap lebih baik loh dibanding ketika berat badannya nggak turun sama sekali. 4. Marah sama diri sendiri ketika lagi gak menjalankan resolusi. Misalnya, kita berencana tiap hari akan olahraga. Kebetulan hari ini lagi banyak kegiatan sampai nggak sempat olahraga. Terus kita jadi marah dan kecewa sama diri sendiri. Dan akhirnya keterusan deh. Besoknya jadi nggak olahraga lagi. Nah, namanya manusia. Mana ada sih yang sempurna? Wajar aja kalau kita pengen punya day off sewaktu-waktu. Capek, sakit, dan sebagainya. Hargai diri kita yuk yang udah kerja keras. Selalu ada hari esok buat mencoba lagi kok. Nah, sekarang kita bakal bahas apa aja nih faktor yang bisa meningkatkan kesuksesan resolusi tahun baru. Yang pertama, dilakukan berdasarkan kemauan, bukan paksaan. Yang kedua, kemauan yang kuat untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga, self-efficacy atau kemampuan untuk mengubah diri dan kesiapan untuk berusaha mewujudkan resolusi yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir, ada menghargai setiap perkembangan diri yang berhasil dicapai, sekecil apapun itu. Ini nih yang ditunggu-tunggu, yaitu tips and trick agar bisa konsisten menjalani resolusi. Yang pertama, kita mulai dulu yuk dari hal yang kecil, contohnya olahraga rutin. Lalu hal yang kecil itu kita buat jadi lebih spesifik. Contohnya olahraga rutin tadi kita lakukan 30 menit setiap pagi. Lalu yang ketiga ada step by step. Contohnya di hari pertama olahraga rutin kita ngelakuin push up 15 kali. Hari kedua kita ngelakuin push up 20 kali dan seterusnya. Lalu yang terakhir olahraga rutin tadi kita paksakan nih minimal di 2 bulan pertama. Karena dengan begitu, kita akan jadi lebih terbiasa menjalani resolusi yang udah dibuat, dan ngelakuinnya pun gak akan kerasa beban. Nah, teman-teman sabi banget nih, tulis di kolom komentar satu aja resolusi tahun baru yang udah dibuat. Dan juga jangan lupa untuk mengaplikasikan tips dan trik yang udah disampaikan sebelumnya ya. Terima kasih ya sudah menyaksikan video Dailysication kali ini, dan stay tune untuk video-video selanjutnya.